Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan kehendak Allah kita bisa memakmurkan masjid dengan ibadah dan amal saleh. Di antaranya salat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu salat isya kita isi dengan zikrullah. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman hidup kita. Selama kita berpegang kepada keduanya, kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Hidup kita insyaallah dijamin sukses, bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi di akhirat yang kekal abadi nanti dalam surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang takdir yang dipilih. Kemarin sudah dibahas tentang makna takdir. Salah satunya adalah ketetapan atau qada. Jadi takdir Allah itu adalah ketetapan Allah. Seperti Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffa, yang mewafatkan, al-anfus, diri, hina mautiha, ketika matinya, walati lam tamut fi manamiha, dan ketika tidak matinya pada saat tidurnya. Jadi wafat itu ketetapan Allah. Wafat itu disempurnakan. Allah mau menyempurnakan hidup manusia itu pertama dengan tidur, yang kedua dengan mati. Kemudian yang selanjutnya fayumsikul lati qada alaihil maut, maka dia Allah pegang nyawa atau diri yang sudah ditetapkan atasnya kematian. Jadi nyawanya dipegang kalau orang yang mati, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gentayangan, ya nggak bisa jadi kuntilanak, jadi pocong, nggak bisa tuh. Dipegang itu, baik dirinya maupun nyawanya. Ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sementara yang bangun kembali, yang tidak mati, itu dilepaskan oleh Allah nyawanya sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi batas waktu yang ditentukan itu ajal. Kalau sudah ajal baru dimatikan. Kalau belum ajal dilepaskan. Kalau sudah ajal dipegang nyawanya. Kalau belum ajal dilepaskan kembali. Sehingga tiap hari tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Ketika tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu aku hidup dan aku mati. Maksudnya aku bangun dan aku tidur itu karena Allah. Allah yang menidurkan, Allah yang membangunkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan.
Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Artinya yang telah membangunkan setelah menidurkan. Dan itu diulang-ulang berkali-kali dan pada suatu saat akan dimatikan untuk dikembalikan kepadanya. Jadi zikir sebelum tidur dan zikir sesudah tidur itu mengingatkan kepada kita tentang adanya kematian. Dan kematian di dalam Al-Quran disebut al-yakin. Jadi jangankan orang yang beriman, jangankan orang Islam, orang yang tidak beriman pun, orang yang non-muslim yakin bahwa mati itu pasti dialami oleh mereka. Yang tidak yakin, yang ragu, yang tidak percaya, bahkan mendustakan adalah kehidupan setelah mati. Kemudian yang selanjutnya, takdir yang dipilih adalah sorga. Jadi ada neraka juga takdir. Sorga juga takdir, tapi yang kita pilih bukan neraka, kita pilih sorga. Bagaimana kalau kita memilih takdir sorga? Caranya beriman kepada kebenaran yang datang dari Allah, bukan neraka. Bukan kebatilan. Jadi hidup itu dihadapkan kepada dua pilihan, al-haqqu wal batil, al-jannatu wan nar, al-iman wal kufru, al-islam wal fisku. Itu pilihan hidup. Al-khair asyarru. Kita harus milih salah satunya. Nah, yang harus kita pilih bukan neraka tapi surga. Kalau kita milih sorga, kita harus mengimani kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul, dan katakan oleh Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Apa kebenaran yang datang dari Allah itu? Janji Allah, firman Allah, bertemu dengan Allah, sorga Allah, neraka Allah, Nabi-Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan as-sa'ah, hari kiamat. Itu datangnya dari Allah SWT dan wajib diimani. Faman syaa falyu'min. Tapi siapa saja yang mau, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau, silakan kufur. Mau iman silakan, mau kufur silakan. Tapi kita harus memilih takdir yang baik. Apa takdir yang baik? Iman. Supaya apa? Supaya finishnya surga. Bukan pilih kufur. Kalau kufur berarti finishnya adalah neraka. Kemudian inna a'tadna lil kafirina, inna a'tadna lidz zalimina naron ahata bihi suradikuha. Orang yang tidak beriman kepada kebenaran, orang yang kufur kepada kebenaran, itu sejatinya adalah orang yang zalim. Orang yang berada dalam kegelapan, karena kebenaran itu cahaya, iman itu cahaya, ilmu itu cahaya. Kalau memilih kufur berarti az-zulmu, kegelapan. Orang kufur itu disebut zalim. Sungguh kami sudah siapkan bagi orang-orang yang zalim, yang tidak mengimani kebenaran. Apa? Naron. Naron itu api. Api yang panasnya 70 kali panasnya api di dunia. Api yang paling panas di dunia itu api apa? Tapi itu cuma 1/70 kali api neraka. Ahata bihim suradikuha, dan ternyata sifat daripada api neraka itu gejolaknya mengepung. Dari atas, dari bawah, depan, belakang, kiri, kanan, dikepung gitu. Nggak bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan karena dikepung oleh neraka, suasananya panas. Dan kalau panas berarti dahaga, haus, pengen minum. Wa isyastagitsu, dan apabila mereka minta minum, yugatsu, akan dikasih minum, bima'in, dengan air, kal muhli yashwil wujuh, yang panasnya setara dengan besi mendidih. Kalau air panasnya seperti besi mendidih, maka dalam air itu mengandung api. Sebelum air itu sampai ke mulut,
apinya sudah membakar wajah. Ya. Coba silakan ya. Panaskan air yang panasnya setara dengan besi. Ya. Kira-kira berapa derajat itu? Jadi ada api akhirat, ada naron yang panasnya setara dengan airnya saja. Ya. Airnya saja nih, bukan apinya ya. Air yang ada di neraka itu panasnya setara dengan besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang akan membakar wajah mereka ketika mereka meminumnya sebelum airnya sampai di mulutnya. Ya. Ini dahsyatnya air di neraka, apalagi apinya. Ya. Kemudian bisa syarab, itu adalah minuman yang paling jelek. Tidak ada minuman sejelek itu. Minuman yang panas banget. Wa saat murtafaqo, dan ternyata neraka itu tempat istirahat yang paling jelek. Artinya tidak bisa istirahat. Sementara manusia itu senangnya istirahat atau kerja. Kenapa kerja? Nggak punya duit. Ya, kalau banyak duit mau nggak kerja? Nggak mau. Ya, pengennya istirahat. Ya, tapi ternyata kalau kita masuk ke neraka nggak bisa istirahat. Karena neraka itu bi'sa syarab wa sa'at murtafaqo. Minumannya minuman yang paling jelek, tempatnya adalah tempat yang tidak bisa digunakan untuk istirahat. Ya. Itu bagi orang yang memilih kebatilan sebagai yang diimani, bukan kebenaran. Sedangkan orang yang beriman kepada kebenaran, ya, sebagai takdir yang dipilih, yaitu takdir yang baik, Allah janjikan dengan firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bukan orang yang zalim. Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, kami tidak akan menyia-nyiakan ya, orang yang amalnya paling bagus. Orang yang membaguskan amalnya. Amal yang paling bagus itu adalah amal soleh yang dilandasi dengan keimanan. Atau keislaman yang dilandasi dengan keihsanan. Wa may yuslimu wajhahu wa huwa muhsin. Ya. Jadi ada innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ada wa may yuslimu wajhahu. Ya. Lillahi wa huwa muhsin. Kalau mau Islam dasarnya ihsan. Kalau mau amal soleh dasarnya iman. Itulah ya yang Allah janjikan. Allah tidak akan sia-siakan pahala buat mereka. Apa itu ulaika? Mereka itulah lahum, untuk mereka jannatu aden, sorga-sorga yang bernama Aden. Tajri min tahtihal anhar, dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Artinya tempat itu, sorga itu ada di atas. Tempatnya tinggi banget. Saking tingginya dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Yuhallawna fiha min asawir min zahab. Di sorga mereka dikasih perhiasan berupa gelang emas. Ya. Karena perhiasan itu bagian daripada syahwat. Manusia itu suka mempercantik diri. Manusia itu suka memperindah diri. Ya, di antaranya dengan berhiaskan emas. Ya, makin lama emas itu harganya makin mahal ya. Ya, sedangkan rupiah harganya makin lama makin apa? Makin murah. Makanya kalau mau stabil harus uangnya jangan pakai uang kertas, pakai uang emas ya. Dan di sorga ternyata penghuninya itu digembirakan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dimewahkan oleh Allah dengan perhiasan berupa gelang dari emas. Wayal basuna thiyaban ya khudran min sundusin wa istabra. Dalam waktu yang sama mereka memakai pakaian warnanya hijau. Pakaian terbuat dari sutra, dua macam, sutra tebal dan sutra tipis. Ya. Jadi pakaiannya sutra.
perhiasannya emas, ya, dalam keadaan senang dan bahagia. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah pasti akan membalas mereka karena mereka telah sabar dalam Islam, sabar dalam iman, sabar dalam ihsan, sabar dalam ilmu, sabar dalam amal, sabar dalam dakwah, sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar, sabar dalam jihad fi sabilillah. Allah kasih itu pahala-pahala apa? Jannatan, surga, wa hariro, dan kain sutra. Makithina fiha alal araik, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Jadi pekerjaan yang paling enak itu duduk, ya. Pekerjaan yang paling santai itu duduk. Betul kan? Duduk, ya. Ini gambaran betapa di surga itu ternyata oleh Allah dibikin tenang, dibikin tentram, ya, dibikin ayem, ya, dibikin santai, sesantai-santainya, sampai disediakan apa? Dipan-dipan yang indah, tempat bersandar. Ini manusia itu tidak hanya ingin duduk, tapi juga ingin nyender, ya, betul kan? Pak Amar juga sebenarnya pengen nyender. Iya. Harusnya ada kan kursi sekarang yang ada sandarannya, ya. Ada itu. Buat Ustadz satu, buat Amar satu kan tuh. Karena yang lain ada nyender di tembok. Itu duduk yang paling enak tuh nyender. Dan ternyata di surga disediakan tuh fasilitas seperti itu, namanya al-araik, ya. Dipan-dipan yang ada senderannya, di mana duduknya tuh benar-benar duduk bersandar, ya. Nikmat thawab itu pahala yang terbaik, ya, pahala yang terbaik itu surga. Wahasunat murtafaqo, dan tempat istirahat yang terbaik. Jadi kalau neraka saat murtafaqo, kalau surga hasunat murtafaqo. Di surga ada bisya syarab, minuman yang paling jelek, tapi di surga ada nikmat thawab, pahala yang terbaik. Dipersilakan bersenang-senang, istirahat santai, sesantai-santainya. Itu takdir yang pertama yang harus dipilih, surga. Kalau kita milih surga, kuncinya adalah iman dan amal saleh. Kemudian takdir yang dipilih adalah kebaikan, ya, sebagai asar iman yang menakjubkan, ya. Jadi iman itu ada ikrarnya dengan lisan. Iman itu ada i'tiqadnya dengan hati. Tapi iman juga ada amalnya dengan anggota badan. Apa? Berbuat baik. Berbuat baik, ya. Setelah nyuruh ruku, nyuruh sujud, nyuruh ibadah, kemudian ujungnya waf'alul khair, kalian harus berbuat baik la'alakum tuflihun, agar hidup kalian beruntung mendapatkan surga firdaus, ya. Nah, ada takdir yang dipilih apa? Kebaikan, pilih yang baik. Jangan yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan cara mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan iman yang menakjubkan. Apa itu? Bersyukur ketika ditimpa musibah yang menyenangkan. Bersabar ketika ditimpa musibah yang tidak menyenangkan. Musibah yang menyenangkan namanya asarro. Sedangkan musibah yang tidak menyenangkan namanya adh-dharra, ya. Ya. Jadi baik mendapatkan musibah yang menyenangkan maupun musibah yang tidak menyenangkan, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi dalam waktu yang sama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dua-duanya takdir itu, dua-duanya takdir, ya. Jadi ketika diuji dengan musibah yang menyenangkan, syukur. Itu iman yang menakjubkan. Dan itu takdir yang dipilih, karena akan membuahkan kebaikan. Ketika ditimpa dengan musibah yang tidak menyenangkan atau adh-dharra, maka sikapi dengan sabar. Itu pun buahnya adalah kebaikan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang yang beriman itu. Ya, urusan orang yang beriman, hidup orang yang beriman itu menakjubkan, mengagumkan, ajaib, ya, amazing katanya. Ya, inna amrahu kullahu khair,
Urusan yang beriman itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Ya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada pada orang lain. Ya. Hanya ada pada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu seluruh masalah hidupnya baik. Ya. Seluruh persoalannya hidupnya itu baik. Ya. Makanya ketika ya, dia hidup senang, syukur. Ketika dia hidup susah, sabar. Ya. In asobatu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika musibah yang menimpanya adalah sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka syukur itu adalah baik baginya. Kemudian wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika ia mendapat kesedihan, ya musibah yang tidak menyenangkan, ia bersabar dan itu juga terbaik untuknya. Ya, ini hadisnya riwayat Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, takdir yang dipilih adalah mengubah ketetapan yang buruk menjadi ketetapan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berbuat baik. Doa dan ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu memilih yang terbaik. Itu ikhtiar. Ya. Kalau istikharah, minta dipilihkan yang terbaik. Ya. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, beri aku kebaikan. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Ya. Berdoa, berbuat baik. Namanya ikhtiar itu. Ya. Berbuat baik itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sabda Rasulullah SAW? La yarudul qada ila du'a. Ya. Tidak akan bisa menolak takdir yang buruk kecuali dengan doa. Ya. Kemarin kan, Selasa malam Rabu, gerhana bulan, berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai ayat 12, kalau bulan dihilangkan cahayanya, yang terjadi adalah kiamat kubro. Jadi kalau gerhana bulan terus-terusan, itu awal daripada kiamat kubro. Allah hilangkan cahaya bulan, Allah gulung matahari, Allah kumpulkan matahari dan bulan. Sehingga mata manusia waktu itu terbelalak ketakutan. Tapi ternyata umat Islam pada umumnya ketika melihat gerhana bulan tidak nonton, tapi melihat doang dengan mata dan dengan ilmu. Setelah yakin dia pergi ke masjid untuk menghidupkan sunnah Rasul. Ya, kenapa gerhana bulan itu terang kembali? Karena pada ngumpul di masjid, dan masjid rumah Allah tuh, tempat rahmat Allah, karunia Allah, hidayah Allah. Tidak mungkin Allah menimpakan bencana. Kenapa gerhana itu terang kembali? Karena pada sholat, pada berdoa, pada bersedekah, ya, pada mendengarkan khutbah. Sementara isi khutbah itu pertama untuk meningkatkan iman dan untuk menambah ilmu. Orang yang beriman dan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya Allah. Semakin tinggi semakin aman. Itulah faidah daripada menghidupkan sunnah Rasul. Pasti pertama bahagia, yang kedua aman, yang ketiga sukses, yang keempat selamat itu. Ya. Seperti apa kata Rasul, la yarudul qada ila du'a. Kalau kita berdoa, seharusnya kita ditimpa bencana, malah kemudian diubah oleh Allah menjadi rahmat. Seharusnya kita sakit, diubah jadi sehat. Ya. Itulah ya, pentingnya doa itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wala yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada yang akan menambah umur kecuali berbuat baik. Jadi kalau mau panjang umur, berbuat baik, insya Allah umurnya dipanjangkan Allah. Harusnya umur kita itu pendek, tapi karena kita berbuat baik, akhirnya kemudian apa? Dipanjangkan umurnya Allah. Ya, ada orang yang minta kepada Nabi ya, supaya dikayakan oleh Allah. Kemudian Allah memberi kekayaan kepada orang itu, cuman waktunya 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun diambil lagi itu. Tapi kemudian ternyata lebih dari 1 tahun nggak diambil lagi, nggak dimiskinkan lagi. Ternyata kekayaannya digunakan untuk berderma, untuk bersedekah.
Ya. Jadi sedekah juga itu punya hikmah, faidah. Ya. Untuk apa? Untuk memadamkan murka Allah, untuk mencegah kematian yang buruk, mati karena bencana. Ya. Jadi orang itu tetap kaya, padahal harusnya setelah 1 tahun dimiskinkan lagi. Cuman harta yang diberikan oleh Allah digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang selanjutnya, takdir yang dipilih adalah diluaskan rezeki. Ya, bukan disempitkan rezeki, dipanjangkan umur, bukan dipendekkan umur. Dengan apa? Dengan silaturahim. Ya, silaturahim menyambung, ya, kasih sayang bersama orang-orang yang terdekat. Jangan sampai putus itu hubungan kekeluargaan itu. Supaya apa? Dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, bahkan dijanjikan masuk surga dengan selamat. Ya. Wasilul arham tadkhulul jannah, ya, bisalam. Ya. Sambungkan silaturahim, pasti kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Kemudian, ya, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, man ahabba yubsata alaihi fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezeki, ya, dan ingin dipanjangkan umur, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dan silaturahim itu kalau kita baca surat An-Nisa ayat pertama, ternyata diperintahkan setelah Allah nyuruh bertakwa 2 kali itu. Ya. Jadi ternyata kedudukannya agung dan mulia, ya, agung. Kalau berbuat baik kepada ibu bapak, yaitu ditempatkan setelah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sedangkan silaturahim ditempatkan setelah Allah nyuruh, ya, orang yang beriman tuh bertakwa sebanyak 2 kali. Ya. Jadi ada kaitannya dengan karomah itu, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemuliaan apa? Kemuliaan rezeki, diluaskan rezekinya. Kemuliaan apa? Kemuliaan umur, dipanjangkan umurnya. Ya. Kemudian takdir yang dipilih adalah diampuni dosa, dipanjangkan umur, dibanyakan harta, dibanyakan anak, hidup yang disuburkan dan dimakmurkan dengan takwa, ibadah dan taat kepada Allah serta istighfar. Ya. Siapapun ingin, pertama apa? Diampuni dosa. Yang kedua, dipanjangkan umur. Yang ketiga, dibanyakan anak. Mau nggak? Pada nggak mau ya? Dibanyakan harta dulu, mau ya? Kalau dibanyakan anak tapi hartanya dikit, itu jadi masalah. Makanya dibanyakan harta dulu, baru dibanyakan anak. Ya, kemudian hidup disuburkan, dimakmurkan. Ternyata kuncinya pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua takwa kepada Allah. Yang ketiga taat. Dan yang keempat istighfar. Itu dijelaskan dalam surat Nuh itu. Ya. Apa itu? Ya. Ani budullah wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Ya. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, kamu harus ibadah kepada Allah, kamu harus takwa kepada Allah, kamu harus taat. Pasti Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan menangguhkan ajal kalian sampai batas waktu yang ditentukan, dipanjangkan umur. Jadi orang yang istighfar itu dipanjangkan umurnya. Orang yang ibadah, taat, takwa dipanjangkan umurnya. Nah, dakwah terakhir setelah Nabi Nuh itu berdakwah siang malam, ya, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa. Tapi umatnya bandel banget. Maka dakwah terakhir, pesan terakhir, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ya, itu. Jangan putus asa dalam berdakwah. Ya. Kalian harus istighfar kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kalian lakukan, sesering apapun dosa yang kalian lakukan, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, Allah tuh Maha Pengampun, terus menerus mengampuni dosa kalian.
Dan kalau dosa kalian sudah diampuni, yursilis sama alaikum midrara, langit akan menurunkan air. Ya, tidak akan kekurangan air. Sementara air itu sumber rezeki, sumber kehidupan. Berkah kalau hidup itu banyak air. Ya, karena hidup tanpa air ya nggak bakal hidup. Ya, di mata ada air, di mulut ada air, di kuping ada air, ya, di perut ada air. Semuanya ada air ya. Ya. Bahkan kemudian kita waktu lahir ya, didorong dengan air. Air apa tuh? Air ketuban. Kita juga berasal dari apa? Air apa tuh? Air mani. Makanya kalau cakep mani kasep. Kalau benghar mani benghar kayak ya, mani gelis. Sebenarnya itu untuk mengingatkan jangan sombong, walaupun cakep, walaupun cantik, walaupun tampan, itu asalnya dari air yang hina yang bernama mani. Itu orang Sunda bagus itu. Mani gelis, mani cakep, walaupun cakep, walaupun gelis, tetap aja dari mani. Mani benghar dari mani ya. Gitu. Ya, itu kan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, di sini dijelaskan bahwa innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum madrara, ya, midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ini hujan lebat itu tanda orang yang berbuat dosa diampuni dosanya. Orang yang istighfar dapat maghfirah dari Allah. Makanya itu juga ada kaitannya dengan rahmat Allah. Karena hujan rahmat Allah kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, supaya jadi nikmat, supaya bermanfaat. Jangan sampai hujan itu jadi banjir, jadi longsor dan lain sebagainya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan membanyakkan ya harta kalian dan anak kalian, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan akan menjadikan buat kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Coba gimana tidak bahagia ya? Air banyak, ya. Kemudian harta banyak, anak banyak, kebun banyak, ya. Sungai banyak. Yo, kira-kira gimana ya? Itu simbol keberkahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan kemudian sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mengekalkan bacaan istighfar, kalau bisa jangan sampai ya cuman 100 kali, usahakan sebanyak mungkin. Ya, baca istighfar. Siapa yang mengekalkan, melazimkan bacaan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan, sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Rasul mengajarkan istighfar yang disebut sayyidul istighfar. Ini kita baca pagi atau kita baca sore. Ya, apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa ubu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, kalau itu dibaca kata Rasul SAW, siapa yang membacanya waktu siang dan membacanya dengan penuh keyakinan, kemudian mati pada hari itu, maka sebelum sore dia mati, ya, dibaca siang sebelum sore mati, fahuwa min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Ini dahsyatnya istighfar, jangan dianggap sepele. Orang yang istighfar itu Allah batal menimpakan bencana. Allah batal mengazab orang itu. Sebab ada 4 orang yang dijamin aman dari azab Allah. Orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang menghidupkan sunnah Rasul karena bersama Rasul, dan orang yang istighfar. Dan di sini jelaskan siapa yang baca sayyidul istighfar pada waktu siang sebelum sore mati, maka dia ahli surga. Kemudian man qalaha minal lail wa huwa muqin biha famata qabla ayusbiha fa huwa min ahli jannah. Siapa yang bacanya itu malam hari dan dia yakin membacanya itu,
maka kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk ahli sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, silakan.